guys, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tanpa kurang satu apapun ya. Perkenalkan, aku Dira, mahasiswa Universitas Instiper Yogyakarta. Di sini aku akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengetahui apa sih itu remote sensing. Ayo, pasti teman-teman penasaran. Lanjut, kita gas bahas apa itu remote sensing. Remote sensing disebut juga dengan penginderaan jauh. Pengertian remote sensing merupakan ilmu, seni, dan teknologi untuk memperoleh informasi tentang objek atau fenomena di permukaan bumi tanpa kontak langsung, melainkan melalui analisis hasil perekaman respons spektral objek yang direkam dalam bentuk citra. Nah, untuk manfaat remote sensing terhadap disiplin ilmu bidang kehutanan yaitu berkenaan dengan pengelolaan hutan untuk kayu, termasuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pemantauan, penebangan dan penghutanan kembali, pengelolaan dan pencacahan marga satwa, rekreasi dan pengawasan kebakaran. Kondisi fisik hutan sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, maka penggunaan citra inframerah akan sangat membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam rangka monitoring perubahan temperatur secara kontinu dengan aspek geologis yang cukup memandal, sehingga implementasi di lapangan dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Selanjutnya, komponen penginderaan jauh yang pertama yaitu ada tenaga untuk penginderaan jauh. Dalam penginderaan jauh, harus ada sumber tenaga yaitu matahari, yang merupakan sumber utama tenaga elektromagnetik alami yang digunakan pada teknik pengambilan data objek dalam penginderaan jauh. Penginderaan jauh dengan memanfaatkan tenaga alamiah disebut penginderaan jauh sistem pasif, sedangkan sumber tenaga buatan digunakan dalam penginderaan jauh sistem aktif. Selanjutnya yaitu atmosfer. Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang, sehingga hanya sebagian kecil saja tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dimanfaatkan untuk penginderaan jauh. Yang ketiga ada interaksi tenaga dengan objek. Tenaga dalam penginderaan jauh merupakan tenaga penghubung yang membawa data tentang objek ke sensor, dapat berupa bunyi, daya magnetik, gaya berat, dan tenaga elektromagnetik. Kemudian yang keempat, sensor atau alat pengindera. Sensor adalah alat yang digunakan untuk pelacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah jangkauan tertentu. Setiap sensor memiliki kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Kemudian yang kelima yaitu yang terakhir, pengelolaan data. Pengelolaan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan interpretasi secara visual, dan dapat pula dengan cara numerik atau cara digital, yaitu dengan menggunakan komputer. Selanjutnya, tujuan teknologi ini yaitu yang pertama untuk pengembangan drone sebagai wahana. Kita tahu alat yang digunakan untuk melakukan penginderaan jauh atau remote sensing yaitu drone. Kedua, pengembangan sensor atau kamera, karena drone menggunakan sensor atau kamera sebagai pelengkap. Kemudian yang terakhir, pengelolaan foto atau image processing analysis. Yang terakhir yaitu pilot drone. Pilot drone adalah orang yang profesional di bidangnya.
yang dapat mengendalikan drone dan menjalankan drone. Sekian presentasi saya, terima kasih.